Jokowi direbus, ironisnya justru minyak goreng yang mereka pakai untuk menyate PDIP. Kalian yang mengaku sayang akan Presiden Joko Widodo lantas mau begitu saja mendukung untuk perpanjangan masa jabatan beliau. Kepada kalianlah tulisan ini saya peruntukkan. Setelah baca ini, jika tetap mendukung wacana itu terserah Anda. Namun perkenankan saya mengingatkan Anda semua untuk berhati-hati dengan dukungan Anda itu. Mengenai kenapanya, nanti saya beritahukan. Sebelumnya saya adalah seorang yang tadinya ikut mendukung wacana tersebut. Saya bahkan bikin 3 konten di YouTube pada 2020 yang lalu, mendukung penundaan pemilu dan Jokowi diperpanjang masa jabatannya. Lengkap dengan alasan-alasan rasional yang berhasil saya tunjukkan, namun itu semua kini ku sesalkan pernah membuatnya. Saya wajib mengambil sikap berseberangan sekarang ini, terpicu oleh fenomena politik yang diorkestrasikan para petualang. Mari membahas beberapa di antaranya. Pertama, kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng menjadi langka di negeri penghasil sawit itu menggelikan. Itu kayak ayam mati kelaparan di lumbung padi. Namun itu nyata tertayang beberapa waktu belakangan ini kan? Ada yang salah tentunya, namun bila mengira kalau itu terjadi karena ada yang menimbun, tentu keliru besar. Buat pembuktian terbalik saja, totalkan jumlah semua yang ditimbun itu. Apakah jumlahnya nanti akan sama dengan jumlah ketersediaan di pasar saat tak ditimbun? Kalau benar akibat ditimbun sehingga menyebabkan kelangkaan, tentu jumlahnya persis sama. Mangga yang tadi ada 5 di meja, lalu dari 5 itu ada 4 yang disembunyikan. Jumlahnya pasti tetap 5 dong jika dihitung-hitung. Maka kalau Menteri Perdagangan berkilah bahwa kelangkaan terjadi akibat ada yang menimbun minyak goreng, itu pembodohan publik. Kepadanya mesti diminta pertanggungjawaban untuk menghitung jumlah yang ditimbun untuk membenarkan pernyataannya. Satu poin adalah kelirunya dia mengajukan alasan. Poin lain adalah ketidakcakapannya mengelola suplai komoditas di pasar. Kedua, isu JHT kemarin. Lain Menteri Perdagangan, lain pula Menteri Tenaga Kerja. Melalui keputusannya, Menaker bermaksud menyunat haknya tenaga kerja. Dalih yang dia berikan adalah sudah ada JKP jika ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Padahal JKP itu adalah kewajiban negara karena buruh sudah bayar iuran BPJS ke tenaga kerjaan tiap bulannya. Sementara JHT adalah komponen yang merupakan haknya sendiri dari hasil menyisihkan gajinya 2% tiap bulan. Lalu ada yang berdalih bahwa JHT itu kebanyakan dihasilkan dari kewajiban perusahaan untuk menyisihkan 3,7% bagi karyawannya dimaksud, dalih yang juga tak kalah konyol. Logikanya, perusahaan berikan itu ke karyawannya karena karyawan itu bekerja untuknya. Mana ada 3,7% diberikan perusahaan kepada orang yang bukan karyawannya? Jadi itu mesti dilihat sebagai haknya karyawan dan kewajiban dari perusahaannya. Nah, karena merupakan hak, maka negara tak punya kewenangan untuk menunda-nunda pembayarannya. Namanya memang betul jaminan hari tua, namun mesti diingat bahwa secara prinsip itu merupakan milik si tenaga kerja. Karena merupakan hak miliknya, dia bisa ambil kapan saja tanpa perlu menunggu tua, misal karena dia di PHK. JHT, minyak goreng langka itu terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Fenomena tadi terlihat seolah terlepas satu sama lain, namun menjadi lain ceritanya saat di sela-sela kedua isu itu dikemukakan. Tahu-tahu Muhaimin Iskandar atau Caimin memulai diskursus penundaan pemilu. Saya seketika terhenyak, ini dia simpul semuanya. M. Lutfi yang Menteri Perdagangan dan Ida Fauzia yang Menteri Tenaga Kerja adalah orangnya PKB, partai yang dipimpin Caimin. Lalu tak lama berselang Airlangga selaku Ketua Umum Golkar ikut-ikutan mendukung wacana tunda pemilu. Terakhir, Zulhas yang ketum PAN ikutan pula. Paling bikin kita tercengang adalah Opung Luhut yang ikutan mendukung wacana tersebut. Minus Zulhas yang bersama partai PAN-nya gabung koalisi baru-baru ini. Ketiga tokoh lainnya adalah mitra pemerintah di kubu koalisi sejak 2014. Airlangga dan Luhut malah merupakan pembantu utama Presiden Joko Widodo dengan posisi sebagai Menteri Koordinator. Ada apa semua ini? Pertanyaan ini memaksa kita menuju 2019. Pada pemilu 2019, tiba-tiba PDIP tampil sebagai pemenang pemilu. Pada 2 pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2009, PDIP masih nomor 2. Pada 2019, kenaikan pemilih PDIP sungguh signifikan, sebuah fenomena yang diyakini karena Jokowi efek. Nah, justru karena Jokowi efek inilah maka pada pemilu 2024 nanti, di mana Jokowi sudah pensiun, masa yang berhasil memenangkan PDIP pada 2019 kemarin ini patut untuk direbut agar jangan terus dimiliki oleh PDIP. Caranya? Rebus saja Jokowi dengan kebijakan-kebijakan ngawur melalui tangan-tangan pembantu-pembantunya. Kan yang akan disalah-salahkan ujung-ujungnya Jokowi juga nanti. Fakta selama ini kan begitu, semua salah Jokowi, salah Jokowi.
Jadi hancurkan saja citra pemerintahan Jokowi ini di tahun-tahun terakhir kepemimpinannya. Rakyat apa mau tahu siapa M. Lutfi dan Ida Fauzia yang merupakan orang PKB? Yang rakyat tahu ini adalah rezimnya PDIP, rebus Jokowinya otomatis PDIP-nya disate-sate. Maka bila rezim ini semakin diberi waktu lebih lama untuk berkuasa, semakin terbuka pula peluang bagi petualang-petualang ini untuk merusakkan citra Jokowi dan PDIP. Apalagi seraya merusak citra lawan, apabila pemilu ditunda, partai-partai ini dimungkinkan pula untuk konsolidasi ulang internal. Akibat dari pandemi, rata-rata partai memang kesulitan untuk konsolidasi ulang basis pemilihnya. Maka jika pemilu ditunda, mereka bisa leluasa untuk himpun lagi kekuatan. Sembari begitu, citra pemerintahan yang dimotori PDIP saat ini diserang terus dengan kebijakan-kebijakan nyeleneh. Maka pertanyaan tadi terjawab sudah, mengapa pemilu diusulkan ditunda sedang kebijakan-kebijakan yang dibuat banyak yang meresahkan rakyat? Ya karena niatnya memang mau rebut suara dari kalangan pendukung Jokowi dan PDIP. Benar atau tidak faktanya begitu? Setidaknya secara analisa, apa yang saya sampaikan ini perlu dilihat sebagai peringatan bagi pendukung Jokowi dan tentunya PDIP. Berharap saja analisa ini ngawur, namun jika benar tapi diabaikan oleh PDIP, monggo, setiap pilihan ada risiko yang mesti siap ditanggung. Yang jelas, musuh yang paling mematikan adalah yang menyerang dengan cara merangkul sambil tancapkan belati tepat di ulu hati. Sekian.